Ya, kita tutup. Saya tanya sama Bu Dokter, kira-kira tadi pelajarannya agak sulit apa kecepatan apa gimana? Ya, kata Buning memang harus pelan-pelan ya Buning ya. Kalau memang saya kayaknya belum dapat pelajaran yang metodologi. Kita ulang lagi. Yang penting ibu bunda kalau apa pada nanya, kalau nanya saya kan lanjut gitu kan. Kalau nanya nanti saya ulang. Mudah-mudahan sisa umur kita ini untuk menuntut ilmu mudah-mudahan barokah. Barokah buat siapa? Buat kita juga setelah meninggalkan dunia. Karena dunia itu sementara, akhirat buat kekal kita di akhirat nanti. Al-Fatihah ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qira'il Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya, nanti umpamanya nih kira-kira 3 bulan sekali. Tes. Kita mereview kembali pelajaran kita yang dulu 40 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, kemarin kita sudah beranjak pada masalah hukum tajwid yang disebut matobi'i ya, atau mat asli. Matobi'i ada berapa hurufnya? Alif, ya, waw. Apabila bertemu salah satu huruf yang 3, itu disebut matobi'i. Banyaknya berapa hakat? 2 hakat saja ya. Nah, dan kemarin kan kita juga kenal baris nih atau tanda ya. Sekarang ada baris. Maaf nih Pak Ustadz, ulang-ulang aja, nggak apa-apa ya, ulang-ulang ya. Mungkin saya nggak bisa nulis, Buis. Menjelek dari jam ya. Kurang tajam itu. Nanti pun ya. Tintanya dulu. Spidol. Barangkali. Ya, kemarin kan kita mengenal tanda atau baris. Ada baris 1, ini baris 2, ini baris bawah, baris atas. Ya. Sekarang kita baris 2, ya, tanda atau baris. Yang ini disebut apa Bu? Pak, Bu. An. Fathah an. Sebutnya fathah an. Nih asroin. Nih dom. Jadinya Ainun. Ya, untuk mengingat kembali aja. Dulu kan kita waktu di Sunda kan alif jabar a, alif ada lagi. Itu ya. Iya. Kalau di Betawi alif 2 di atas, alif 2 di bawah, alif 2 tidak, in un. Ya. Nah, terus tanda ini apa nih? Sukun atau mat? Ya, contohnya nih misalnya apa? Al, adanya mat, lamnya adanya mat, nanti al, ya, mutlak al, nggak boleh apa macam-macam al. Udah am aja, ya. Nah ini baris.
balik lagi ke ini kan ambisi yang kemarin kan belum habis nih barisnya ya, baru fathah, kasroh, doma. Sekarang an-in-un barisnya dan tanda sukun. Dan sekarang kita beralih ke tajwid, namanya mad badal. Tadi bisa tulis kan? Badal ya, badal. Mad badal. Nah, tandanya garis di atas. Jadi kalau bertemu baris di atas di Al-Quran ada, coba cari yang ada barisnya di atas. Inna, ada nggak coba inna, coba inna. Kuliah. Nah, a'toinakal. Inna a'toinakal Kautsar. Nah, ini kan tanda mad badal nih, ya. Kalau ketemu tanda begini baca dipanjangin, ya. Tadi ada juga nggak dipanjangin, ya. Berapa harakat? 2 harakat juga, sama kayak mad tabi'i 2 harakat, ya. Jadi kalau bertemu di Al-Quran tandanya di atas berarti dipanjangin. Ada nggak situ? Coba baca lagi. Selain inna atau inna kautsar, coba. Kafirun, coba lihat kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, itu namanya mad badal. Jadi hukum tajwid namanya mad badal. Baris, masih baris ya. Yang kedua, yang selanjutnya mad muttasil. Dan ada mad muttasil, ada mad munfasil. Ya. Kalau mad muttasil baris bendera ketemu hamzah. Ada baris bendera ketemu hamzah, coba ada nggak? Situ. Ada nggak sih? Nah, ini ijazah. Ya, itu dipanjangin sampai 4 atau 5 harokat. Tapi kalau mad munfasil panjangnya 4, 5 sampai 6 harokat. Bahkan kalau pembaca Al-Quran suara dipanjang itu, karena suaranya enak. Jadi enak memang, nggak apa-apa, karena memang ada hukumnya. Ya, jadi kalau bertemu salah satu huruf bendera di atas alif ketemu hamzah disebut mad muttasil. Mad muttasil. Kalau gitu nanti saya tulis aja, nanti saya fotokopi ya. Jadi tanda-tanda mad badal, mad muttasil, mad munfasil. Jadi nggak usah dilihat aja nggak usah kirim ini nih hukum tajwid. Jadi nggak usah tulis, lihat aja di HP ya, gitu aja ya. Nah ini tadi ada mad muttasil. Mana tadi bacanya? Ijazah. Nah ini ketemu alif bendera, di tanda bendera ketemu hamzah. Mad muttasil, bacanya dipanjangin sampai 4, 5 harokat. Ya, sampai 5 harokat. Kalau mad muttasil tidak ada jam-jamnya nih. Ya, panjangnya berapa? Sama. Bahkan dia sampai 6 harokat. Kalau pembaca qiraat Al-Quran ini paling suka yang panjang-panjang ini, karena emang suaranya enak, napasnya panjang. Ya. Ini dulu ya, karena memang harus dilihat dulu nanti contohnya ya. Tadi saya nggak bawa contohnya, lupa. Ya harus buat contohnya, nanti dilihat di HP-nya ya, di grup ya. Itu aja untuk pelajaran tajwid. Jadi tambah kemarin mad tabi'i, sekarang mad badal, mad muttasil, dan mad munfasil. Saya tanya sekali lagi, mad muttasil panjangnya berapa harokat? 4 sampai. Kalau mad munfasil
4, 5, 6. Bedanya mana mad mutasil, mad mutasil? Kalau mad mutasil ada hamzahnya. Kalau mad mutasil tidak ada hamzahnya, gitu aja udah ya. Jadi bedanya itu aja ya. Nanti dilihat di HP aja ya, karena memang saya udah lama menulis cuma tulis jadi kurang bagus ya. Ada pertanyaan? Ulangi lagi mat muntasil. Mad muttasil. Muttasil. Iya. Munfasil. Iya. Baca ini aja. Bendera ketemu hamzah. Mutasil. Tidak ada, depannya tidak ada. Kalau mutasil Tidak ada hamzah depannya. Sama ada bendera doang. Mad muttasil, mad munfasil. Di sininya Mutasil. ya tidak ada dia bendera. Kalau yang ini Ada bendera. ada hamzahnya. kalau Bendera, mutasil. hamzah. Kalau yang mutasil Ada bendera, ada benderanya, ada hamzahnya. Nih. Kalau mad muttasil nggak ada bendera, nggak ada hamzahnya. oh enggak ada hamzah. Iya, mad muttasil panjangnya sampai 6 harokat. Ya kalau yaitu kalau musabaqah senang dia kalau ada mad muttasil bacanya dia enak, ada panjang soalnya gitu ya. Ada lagi? Bunda Rita kalau besok diselingi fikih gimana ya? Boleh, Pak. Karena ini perlu juga. Nanti kita sholatnya ujungnya kurang sah ya. Betul. Biar pada nggak ngantuk Tapi kan. mandi basah, mandi iya. Iya, karena kan kita yang ngaji ya tetap wajib ngaji. Nah, ngaji tetap. Cuma fikihnya harus. Karena kan fikih kan kita bagi wudu. Bagaimana cara berwudu, airnya gimana, ada air suci menyucikan, ya. Ada air mustakmal, tuh. Jadi kan kita harus tahu. Ya. Ada air mutanajis, nah. Ada najis yang mukhalazoh, atau sitorah, baju besar, baju kecil, kita harus tahu. Bagaimana cara membasuhnya najis, bagaimana cara berwudu. Ya, kita kan kayak wudu, maaf, kayak capur-capur kalau ada tahu nyebur terbang nih, cus langsung gitu. Jadi sikutnya ini harus lebih dari sikut, ya. Jangan kurang dari sikut, harus kena sikutnya nih, wudu. Ya, harus kena. Ya. Terus, maaf saya pakai cincin nih, cincinnya dilepas dulu, baru masukin lagi. Ya, boleh pakai cincin. Nah, boleh kan mau pendekam pakai sholat pakai cincin ya jadi kita selingin pengajian kita macam-macam ya selama saya masih bisa buat ngajarin masalah fikih insyaallah ya. Dan juga bapak ibu juga harus bisa yang pimpin tahlil harus bisa terus baca yang mau pergi haji tuh latihan karena ini semalam yang ini lagi belajar latihan apa latihan tuh semalam aja malam di perumahan ya iya saya lihat ya harus begitu ya jadi latihan juga harus bisa kita bisa apalagi maaf sholatnya najah juga bagi yang laki-laki jadi imam sholatnya najah itu laki-laki ya gitu ya yang penting sabar karena juga saya juga itu ya gitu aja ya untuk pelajaran matofi saya kira nanti di fotokopi aja jadi saya nggak perlu di sini gitu lainnya di HP aja gitu ya jadi lengkap dari nanti nun mati ketemu mim apa nun mati apa yang disebut ifa apa yang disebut ifa asli huruf ifa ada berapa ada 14 apa gitu ya nggak usah pusing nggak usah santai aja nanti kan kita baca di situ
Kan yang penting habis kita baca, kita terangin di Al-Quran apa sih itu namanya ikhfa yang hurufnya 15, 14 apa aja gitu. Belum mati ketemu Pak, bacanya disamarkan, kan begitu. Ya Bu, Is ya? Iya, gitu. Jadi selain belajar mahfazal huruf, belajar tajwid. Tajwid itu ialah mentartilkan Al-Quran, artinya Al-Quran itu bacanya rapi, benar, bersih, enak didengar sama orang. Wah, Bu Tarwi baca Qurannya enak tuh, ada tajwidnya, mahfazal hurufnya kena. Itu kan bukan kita jomong-jomong harus begitu. Jadi kita belajar mahfazal huruf, sebutan huruf ho bagaimana, sin bagaimana, tadi shin bagaimana, hak kecil bagaimana, hak besar bagaimana, kan begitu. Ya kita mau jadi nggak usah malu lah ya, nggak usah malu ya. Jadi kalau yang mau ada yang mau bertanya silakan, itu aja. Selagi saya bisa jawab, saya bisa jawab. Tapi yang penting semua pelajaran agama kalau memang mau, ya tadi belajar fikih silakan. Jadi dia seringin, mungkin ini tetap baca Quran tetap, tapi nggak baca Quran. Kenapa? Kita membahas masalah fikih kan gitu ya, apa ya? Jadi baca Quran dulu bareng nih, tidak baca satu-satu, karena kita membahas masalah fikih, gitu. Kalau fikihnya juga harus dipraktekin, gitu kan? Bagaimana cara berwudu yang benar, gitu ya. Itu aja. Wah, ada bertanya tuh, Ustaz, kenapa tuh kalau orang yang pagar ayu, ingat ya, pagar ayu nih, kan dandan tuh, terus yang mempelai wanitanya, Ustaz bisa luntur dong, bisa luntur. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tadi kebanyakan tidak. Kenapa? Karena sudah tidak. Wudunya gimana? Kalau ada listrik, ada bedak, ada segala macam, ya. Jadi ya itu jadinya. Kalau pengantin sulit, ya. Watak dia wudu, dandan lagi, begitu juga pakai ayu ya, pakai dandan lagi ya. Tapi ada yang membolehkan, ambil wudu pakai listrik kalau udah, tapi jangan batal. Jangan batal, bahaya, jangan gitu. Ya, jangan apalagi salaman sama pria, batal kan? Bukan muhrimnya. Boleh ya? Ya ada yang membolehkan begitu. Jadi Tapi jarang Ustaz gitu. Ngaji kan kita salam dalam keadaan suci ya. Kita mau pamit sama suami salaman batal. salaman tapi kan pakai ini apa? Enggak, kita salam biasa gitu. Salaman tangan. Iya, tapi Pakai sarung tangan. pakai kurungan. Biasanya gitu. Istri saya gitu. Ya? Nggak boleh. Istri saya kalau mau ngaji, kurungannya diiniin saya. Gitu. Berarti diganti sih apa? Iya boleh, kan namanya. Kalau pakai sarung tangan boleh. Ya. Asal jangan nyentuh langsung. Tetap batal, nggak boleh. Ya. Padahal sebenarnya kan suami itu sudah muhrim ya. Hah? Sebenarnya kalau suami kan sudah udah muhrim kita ya. Iya. Tetap, tapi kalau hukum fikih tetap batal. Kita lari ke hukum. Ya. Dulu ya Pak. Kalau itu emang sah, suami kita halal, halal Bu. Halal. Suami kita halal, halal. Suami kita jangan suami orang. Tapi kalau masalah hukum harus jangan. Kalau nyentuh itu tetap batal. Ya, jangan ya, kondis ya. Ya. Tadi kita sih, itu kan suami kita. Kalau suami juga aku suka gitu, maksudnya sama-sama udah wudu. Lalu misalnya kita misalnya apa ngobrol gitu ya, dia suka pegang gitu. Pegangnya tangannya apa? Jangan senggol tangan lah. Batal lah kan Nggak saya. boleh. Batal. Nih, suami selesai assalamualaikum kan wirid nih, Iya. baca doa segala macam. Nah kalau kita mau batalin atau mau selesai nggak ada apa-apa lagi boleh salaman. Tapi kita udah masuk nggak baca Quran, nggak sholat, nanti kalau mau sholat uhur lagi. Nah biasanya gini, bapak mau baca Quran habis ini pakai ini ya, Iya. pakai bekenahnya gitu. Ya.
Jadi tetap kalau masalah hukum jangan disepelekan ya. Kalau memang suami kita emang sah, suami kita halal, tapi masalah batal ya batal ya. Itu aja. Kalau makan Apa? misalnya kita salat berjamaah di masjid di masjid kan. Nah, Nah itu mau lanjut sholat nggak apa-apa. mulai Batal nggak? Batal nggak? Batal kita makan. makan apa nih makannya? Jangan buka puasa bilang. Mau buka puasa asal yang berupa cair-cair ya, misalnya es campur. Kan kalau masuk ke gigi nanti pas kita sholat kan keluar biasanya tuh, keluar nasi, pernah nggak? Kita lagi sholat dulu, oh kita lupa nih kumur-kumur nih, soalnya pas ngobrol apa lagi baca al-fatihah tiba-tiba keluar, pernah nggak gitu? Keluar nasi atau apa? Soalnya ada yang bilang nggak batal asal kita habis makan umur. Boleh. Kita habis buka puasa mau sholat nggak pakai wudhu lagi boleh ya. Yang penting kita udah tadi umur sampai bersih banget, bersih. Kalau yakin udah bersih silakan sholat. Tidak batalkan wudhu ya. Tidak ya. Asal jangan keluar yang satu dari bawah boleh. Ya ada lagi ya. Kalau bapak kayaknya udah pintar nih. Ya. Untuk bapak ya tolong nih. Ya tadi saya simak baca Al-Qur'annya masih bisa, cuma harus dilancarkan lagi. Ya, bisa harus dilancarkan lagi. Ya. Karena bapak sebagai imam, ya Bu, ya Bu Isya. Iya benar Pak. Iya, ya Bu Neng. Iya, gitu. Tadi Bu Neng mau nanya apa lagi? Enggak mau menyemangati aja Ustaz. Mau kasih semangat. Oh gitu. Iya. Iya, makanya kalau nggak ada bu guru nggak semangat ya kan? Karena ada bu guru jadi semangat. Maksudnya harus ada kemauan gitu. Belajarnya harus ada kemauan, semangat. Makanya di Ijamet kata Jarita nggak perlu banyak orang, tapi kalau misalnya banyak ya boleh. Tapi kan kalau banyak pun nanti orang kalau segini bisa dipantau sama saya, tapi kalau udah 50 orang susah. Ya. Jadi yang sudah pasti umpamanya 30 orang ya 30 orang. Gitu. Kan ada pasar surah yang namanya ngaji itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang 15, kadang-kadang 10, kata cerita Pak 5 juga boleh. Ya. Jadi Bu Guru terima kasih untuk supportnya. Untuk bapak-bapak ini jangan malu, jangan takut ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Kita pokoknya niat kita, motivasi kita begitu datang itu aja udah berpahala, gitu aja. Jadi kan tadi kita bisa dengar kan si ACP-nya bacanya kan, gitu. Jadi kata Bu Nik jangan patah semangat, ya kita lebih semangat lagi karena kita sudah maaf ya sudah berumur, ya sudah berumur. Gitu. Niatnya dapat pahala, gitu aja udah. Insya Allah kalau niatnya itu niatnya benar-benar dikasih kemudahan sama Allah. Kalau benar-benar niatnya mau belajar ini dilalanya gitu loh, dilalanya dikasih kemudahan aja gitu. Ada yang mau tanya kali Bapak? Jangan patah semangat. Pak Selamat. Yes, yes. Ya. Pokoknya nanya jangan masalah pribadi. Ya saya itu aja, mungkin nanti tajwidnya kalau ditulis jadi agak pembahasannya nanti dilihat di ini aja fotokopi di HP, nanti kita belajarnya di situ aja. Nah karena besok kalau kita belajar itu kan dari 1, 2, 3 gitu ya. Iya, dan seterusnya dari yang mudah sampai yang besar. betul. Ini juga gitu Pak Ustaz. Tapi minta dari yang mudah dulu. Apa sih gitu yang mudah kayak tadi misalnya atau bini misalnya. Terus nanti apa. Oh, iya. Dari yang mudah ke yang susah gitu. Jangan kayak tengah-tengah tahu-tahu. Betul, betul. Nah ini juga tajwid nantinya ada yang susah. Nah itu dia. Ya tadi ya Dari yang mudah dulu. huruf IPA ada 14. Apabila nun bertemu salah satu huruf yang 14 itu namanya hifah hukumnya. Tapi kan kita kan untuk jelasinnya itu kan
agak panjang, Panjang. atau tadi agak sulit. Tapi yang dasarnya dulu ya. Tapi kalau dasarnya yang tadi itu enak kan? Maksud saya tanda-tanda baca udah bisa, tanda-tanda ini udah bisa kan, selingan aja kan dulu kita belajar gitu kan. Nah kalau tajwid kan kita juga emang harus dipelajari. Nah itu dia, dulu pernah belajar. Mungkin ada yang dulu pernah belajar, ada yang belum. Maksud saya begitu. Betul, iya. Gitu. Makanya kalau misalnya, Ustaz saya belum ngerti, ngomong aja, jangan saya lanjutin. Apa sih tadi itu? Buning kemarin nggak ikut masalah Tobi sama Tobi kan? Iya. Saya jelasin itu. Iya. Iya. Saya ada Ah, Karawang. ya. Nah ini baru 2 kali ini pelajaran tajwid. Nah, nanti pelajaran selanjutnya dilihat aja di grup. Ya. Ada lagi? Cukup? Nih, Pak Ustaz nanya dong, ya. ini kan, jadi saya pernah diajarin, ini yang contohnya di Al-Kafirun ayat 4. Wala ana, kan ada tanda kayak bulatan ini nih, Ah, itu menandakan katanya membatalkan si 2 harkat tersebut. yang dibatalkan yang mana? Yang ana gitu. Jadi, Wala ana gitu. Wala ana abidun ma'abattum, atau tetap wala ana abidun ma'abattum. Boleh baca yang tadi satu, wala ana abidu boleh, wala an abidu boleh juga. Iya. Dia tidak serta-merta mematikan si 2 harkat itu. Iya, boleh salah satu aja. Ya, salah satu boleh ana an abidu, boleh an abidu. Iya. Boleh? Mudah-mudahan kita dapat nih. Kontennya Bu lagi di ini. Maka apa namanya? Ketik like ya, biar dapat tuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk Soalnya diam aja, jadi kita juga aja. Nggak tahu namanya apa. Ya cukup ya. Tarik lagi. Apa begitu?